Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat untuk presentasi kita pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang itu Nabi besar umat Islam sedunia. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk presentasi hari ini. Pada presentasi ini kita akan membahas topik tentang berpikir kritis. Sebelum itu, saya izin untuk share screen topik kita pada hari ini. Apakah sudah bisa terlihat? Baiklah, topik kita pada hari ini yaitu tentang berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis suatu fakta atau memberikan penilaian. Secara sederhananya saja, berpikir kritis yaitu mencari kebenaran dari suatu permasalahan yang sedang terjadi pada suatu permasalahan. Kita dituntut untuk mencari jawabannya. Lalu, mengapa berpikir kritis itu perlu? Mengapa berpikir kritis itu penting? Kita akan membahas alasannya selanjutnya. Alasan berpikir kritis itu penting. Yang pertama, bisa mengambil keputusan yang tepat pada saat yang diperlukan. Jika kita berpikir kritis, maka kita akan bisa mengambil keputusan yang tepat pada saat yang tepat, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat. Yang kedua, menjadi orang yang berkarakter. Jika kita terbiasa berpikir kritis, maka kita akan lebih menjadi percaya diri dan akan membentuk suatu sikap yang lebih percaya diri dan mudah diandalkan. Yang ketiga yaitu bisa melihat situasi dengan cara pandang yang berbeda-beda. Setiap orang pasti memiliki cara pandang yang berbeda-beda, tidak hanya satu cara pandang saja. Tentu kita harus bisa melihat situasi tersebut dengan lebih bijak lagi dan dengan pemikiran yang lebih luas, sehingga dengan berpikir kritis kita bisa mengetahui cara pandang orang tersebut berbeda-beda tergantung pada sikap, perilaku, sehingga kita bisa menemukan jawaban yang tepat pada saat permasalahan terjadi. Kedua yaitu ciri-ciri berpikir kritis. Apa saja sih ciri-ciri berpikir kritis itu? Yang pertama yaitu konseptualisasi. Dalam berpikir kritis, kita pasti mempunyai konsep dalam pemikiran kita tersebut. Bagaimana jika kita berpikir kritis tapi tidak mempunyai konsep? Itu akan sama saja dengan sia-sia. Pada secara sederhana saja, konseptualisasi itu yaitu dasar berpikir kita
pada suatu permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu relevan dan rasional dan beralasan. Jika pendapat yang kita paparkan harus mempunyai argumen yang kuat dan jawaban yang rasional, tidak pro dan kontra, sehingga semua orang bisa menerima pendapat kita atau argumen kita. Yang ketiga yaitu reflektif. Reflektif itu yaitu antara permasalahan dan jawaban yang kita paparkan mempunyai ikatan atau hubungan. Maksudnya yaitu reflektif itu menghubungkan konteks permasalahan dengan jawaban yang kita paparkan. Yang keempat yaitu bagian dari suatu sikap. Jika berpikir kritis itu sudah terbiasa, maka itu akan menjadi secara spontan menjadi sikap kita. Secara tidak sadar itu akan menjadi suatu sikap kita. Yang selanjutnya itu kemandirian berpikir. Jika kita mempunyai masalah sendiri, kita tidak harus merepotkan orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. Kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, sehingga kita tidak perlu bertanya-tanya kepada orang lain dan melibatkan orang lain dalam permasalahan kita. Selanjutnya yaitu berpikir adil dan terbuka. Dalam berpikir kritis, kita dituntut untuk mencari fakta-fakta dari luar, dari berbagai sumber, sehingga itu akan membuat pikiran kita lebih terbuka terhadap fakta-fakta yang ada di luar sana. Selanjutnya itu manfaat berpikir kritis. Yang pertama yaitu mudah memahami sudut pandang orang lain. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa sudut pandang orang itu berbeda-beda, maka berpikir kritis akan membuat kita bisa melihat cara pandang orang lain itu dengan secara bijak. Yang kedua, memiliki banyak alternatif jawaban dan ide. Berpikir kritis menuntut kita untuk mencari fakta-fakta dan jawaban dari permasalahan, sehingga dengan mencari banyak fakta, kita akan memiliki banyak jawaban dan ide untuk dipaparkan. Yang ketiga yaitu dapat menjadi rekan kerja yang baik dan dapat diandalkan. Jika kita berpikir kritis, maka rekan kerja pun akan mengandalkan kita dalam suatu permasalahan, dan kita akan dapat menjadi pribadi yang baik untuk rekan kerja kita tersebut. Yang keempat, lebih mandiri menghadapi permasalahan. Jika permasalahan tersebut bisa kita selesaikan dengan berpikir kritis saja, maka kita tidak perlu melibatkan orang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana jika kita mempunyai masalah pribadi, kan tidak mungkin untuk orang lain mengetahui masalah kita. Maka dengan berpikir kritis inilah kita dapat menyelesaikan permasalahan kita dan mencari jawaban yang tepat dan adil untuk semuanya. Yang kelima yaitu dapat menemukan banyak peluang baru. Pada berpikir kritis itu, kita akan dituntut untuk menemukan fakta-fakta dari berbagai sumber-sumber yang di berbagai jendela dunia,
sehingga kita akan banyak menemukan fakta-fakta yang menarik. 3. Cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita? Yang pertama yaitu membaca dengan kritis. Jika kita berpikir dengan kritis, maka kita harus membaca dengan kritis pula. Yang kedua, meningkatkan daya analisis. Dalam berpikir kritis, kita dituntut untuk menganalisis atau mengamati suatu permasalahan dan jawaban kita, sehingga itu bisa menjadi alternatif jawabannya. Yang ketiga yaitu mengembangkan daya observasi atau pengamatan. Pada berpikir kritis, mengembangkan daya observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap permasalahan ataupun jawaban yang kita paparkan, sehingga jawaban tersebut menjadi lebih efektif untuk menjadi menjadi jawaban dari permasalahan kita. Yang keempat yaitu meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan bertanya, dan refleksi. Jika kita tertarik pada suatu hal, maka rasa ingin tahu kita akan bertambah besar. Selanjutnya, manfaat berpikir kritis untuk mahasiswa. Yang pertama, jadi lebih open-minded atau pikiran lebih terbuka, sehingga kita bisa mencari alternatif jawaban. Yang kedua, masalah mudah selesai. Pada berpikir kritis, kita dituntut untuk mencari jawaban, fakta, sehingga permasalahan kita mudah selesai karena kita bisa mencari jawabannya sendiri. Yang ketiga, salah persepsi diminimalisir. Pada berpikir kritis, kita juga menyajikan fakta dari berbagai sumber dan kebenaran, sehingga itu bisa menjadi bukti untuk pendapat kita, sehingga salah persepsi akan bisa diminimalisir. 4. Mengetahui kemampuan diri. Jika kita berpikir kritis, maka kita akan bisa mengetahui kemampuan diri kita. Apakah kita bisa berkomunikasi dengan baik, atau berpikir lebih luas, dan masih banyak lagi. Yang kelima yaitu mampu berkomunikasi dengan baik. Jika kita berpikir kritis, kita pasti akan mengkomunikasikan jawaban kita kepada orang lain, sehingga hal tersebut akan meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita. Yang keenam yaitu tak mudah dimanfaatkan orang lain. Pada saat sekarang ini, banyak hoax-hoax yang beredar di kalangan masyarakat maupun di internet. Maka kita sebagai mahasiswa tidak akan mudah terpengaruh karena kita mencari jawaban dari permasalahan tersebut. Kita bisa mencari bukti, fakta dari permasalahan tersebut, sehingga kita tidak akan mudah terpengaruh oleh persepsi orang yang beredar di kalangan masyarakat. Maka berpikir kritis ini sangat banyak manfaatnya untuk mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa lebih berkembang untuk membuka pikirannya lagi, karena sebagai mahasiswa kita sudah dituntut untuk berpikir secara rasional, berpikir secara kritis, dan mulai menghadapi permasalahan tersebut. Baiklah, itulah presentasi kita pada hari ini. Saya sebagai pemateri, saya mohon maaf dan atas kata ataupun perilaku. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.